Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi secara singkat dari manajemen pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama itu, materi pertama ada konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan tersebut, tujuan pendidik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari kata administrate yang berarti tata usaha. Materi yang kedua itu ada fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya. Ada beberapa istilah yang sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan. Misalnya, manajemen pendidikan, administrasi sekolah, dan supervisi pendidikan. Dalam penggunaannya, secara umum, administrasi sering diartikan sama dengan manajemen. Hal ini disebabkan karena banyaknya kesamaan fungsi dan proses administrasi dan manajemen pendidikan. Materi ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup pengelolaan kegiatan pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan pengaturan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana di lembaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan lebih luas, mencakup perencanaan strategi, pengambilan keputusan, serta koordinasi berbagai elemen pendidikan seperti pengajaran, kurikulum, kebijakan, dan hubungan antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik secara keseluruhan. Materi yang keempat itu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial yang dikoordinasi secara sadar yang tersusun atas 2 orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan seperangkat bersama. Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi diperlukan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan kerjasama yang harmonis antar anggota. Hal ini mencakup penetapan visi dan misi yang jelas, pembahasan tugas yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap langkah yang diambil mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang strategis dan kolaboratif, organisasi dapat menghadapi tantangan yang meraih keberhasilan secara berkelanjutan. Materi yang kelima itu supervisi pendidikan dan kepemimpinan. Supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu guru dan tenaga pendidik lainnya, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pengelolaan pendidikan. Supervisi ini mencakup bimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kompetensi pendidik, efektivitas pembelajaran, serta pencapaian tujuan pendidikan. Pendekatan supervisi dapat bersifat klinis
administratif maupun akademik, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Adapun unsur-unsur kepemimpinan meliputi visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, serta empati dan dukungan terhadap anggota lain. Adapun materi yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator berperan dalam mengelola seluruh aspek administratif di sekolah. Tugasnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan sekolah. Ia bertanggung jawab memastikan manajemen sekolah berjalan efektif, seperti pengelola kurikulum, keuangan, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan, guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketujuh atau materi ketujuh itu peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Guru memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan, yaitu sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluator pembelajaran. Mereka bertanggung jawab menyusun rencana pembelajaran, mengelola kelas secara efektif, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga berperan dengan pengembangan kurikulum, pembinaan karakter siswa, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Adapun faktor-faktornya yang menghambat manajemen peserta didik adalah kurangnya sarana dan prasarana, yang kedua rendahnya kompetensi tenaga pendidik, yang ketiga minimnya komunikasi dengan orang tua, yang keempat jumlah siswa yang terlalu besar, yang kelima kedisiplinan siswa yang rendah, yang keenam keterbatasan anggaran, dan yang ketujuh kebijakan yang kurang mendukung. Materi ke-8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi ini melibatkan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengelolaan sarana dan prasarana, penerapan metode pembelajaran inovatif, serta evaluasi keberlanjutan. Selain itu, kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mendukung tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik. Materi yang ke-9 atau yang terakhir itu pengambilan keputusan dan perencanaan masalah. Dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk membuat pilihan terbaik dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu. Pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, dan memilih solusi yang paling efektif. Sementara pemecahan masalah adalah langkah-langkah untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dengan cara yang terstruktur, kreatif, dan logis. Keduanya sangat penting dalam mencapai tujuan dan mengelola situasi yang kompleks. Itulah tadi beberapa materi singkat untuk manajemen pendidikan sekolah dasar.